Terima kasih untuk semuanya. Biarkan mulai malam ini setiap kami bisa terus senantiasa menikmati hadirat-Mu. Bukan hanya di gereja, dimanapun kami berada, dekapan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan tuntun kami. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami. Kau tolong Tuhan, Kau tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Semuanya di belakang angkat tangan-Mu, terima berkat-Nya. Biarkan Tuhan memberkati-Mu, saudara. Biarkan Tuhan yang hidup, yang hadirat-Nya di tengah-tengah kita memberkati-Mu. Memberkati-Mu, memberkati-Mu, memberkati-Mu. Memberkati-Mu, memberkati-Mu, memberkati-Mu. Kau tidak pernah kekurangan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau tolong kami, ajari kami menangkap sesuatu dari perkataan-Mu malam ini yang mengubah hidup kami dan membuat kami makin percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada Roh Kudus yang melayani kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dan semua kita berkata, Amen, 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 Amen. Izinkan saya dalam beberapa menit ini sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal yang ketiga. Tadi ketika berdoa terakhir Tuhan berkata, besok pagi aku juga mau hadir lagi. So siapkan hati juga kalau Anda mau datang besok pagi. Saya tahu ada saat-saat yang sedang seperti ini Tuhan menyatakan diri dengan luar biasa. 1 Korintus pasal 3. Lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca sampai ayat 15. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 15. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan perhatikan, orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya,
Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ternyata dalam kehidupan kita ini, keputusan kita saja tidak absolut. Hidup kita ini dibangun oleh Tuhan, tapi jangan lupa ada orang-orang yang berperan sangat besar dalam membangun kehidupan kita. Alkitab berkata ada Apolos atau Paulus yang menanam, dan Apolos yang menyiram. Alkitab berkata Paulus meletakkan dasar dan orang lain kelak yang membangun di atasnya. Hidup kita seperti rumah juga yang dibangun dan melibatkan begitu banyak tukang dan para ahli. Ada yang ahli sebagai tukang batu, tukang kayu dan sebagainya. Ada orang-orang yang pintar ngecat dengan baik. Ada juga tukang listriknya. Ada juga tukang yang ngurusin airnya. Semua ahli akan terlibat dalam pembangunan sebuah rumah. Siapapun kelak yang kita libatkan dalam kehidupan kita, yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita, membangun hidup kita, akan memberikan warna seperti apa hidup kita kelak sebenarnya. Jadi, keputusan terbesar dalam hidup kita yang seringkali harus diambil adalah siapa yang kita izinkan mewarnai kehidupan kita. Karena warna orang itu mungkin akan sukar dihapus bertahun-tahun atau bahkan dibawa sampai kekal. Kalau tukang batunya nggak beres, mungkin fondasimu akan goyah, mungkin plesterannya juga akan retak dan pecah. Kalau tukang catnya tidak beres, mungkin catnya juga akan kacau balau. Jadi Alkitab mengatakan, Paulus berkata kepada jemaat ini, bagianku meletakkan dasar, nanti ada orang lain akan membangun di atasnya. Cuma kamu mesti perhatikan bagaimana kamu membangun. Dengan material seperti apa kamu membangun akan hidupmu. Apakah dengan material yang tahan api atau dengan material yang tidak tahan api. Hidup kita dengan kata lain diwarnai oleh apa yang dibuat orang lain, atau apa yang orang lain kita izinkan memperlakukan kita seperti apa, atau mewarnai kita apa, seperti itulah kelak kita akan dibangun. Dan pengaruh orang lain itu sangat besar. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Kalau sampai kebiasaan, itu artinya sesuatu yang sudah rutin dikerjakan dan tidak, atau sukar diubah, sudah kebiasaannya begitu. Tapi itu pun bisa rusak karena pergaulan yang tidak baik. Di dalam hidup kalian, di sekolah, di kuliah, di tempat pekerjaan, dimanapun, ada begitu banyak orang, ada begitu banyak orang. Sebagian kita bisa sentuh, sebagian bisa menyentuh kita. Yang kita izinkan menyentuh hidup kita, mewarnai kita, akan memberikan corak pertumbuhan kita kelak seperti apa. Pergaulan dengan orang lain tidak pernah dan tidak boleh diabaikan. Saya mau buat ilustrasi yang saya harap menolong saudara untuk mencoba lebih bijaksana mengerti kehidupan ini. Siapa yang di dalam hidupmu Anda suka sekali gambar? Coba katakan. 1, 2, 3, kok nggak banyak? Timothy suka gambar. Sam suka gambar? I don't think so, Sam. Siapa yang suka gambar? Katakan lagi. Oke. Siapa yang benci sekali dengan pelajaran gambar? Benci banget. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau lihat orang-orang yang harus diampuni dosanya ini, saudara. Sekali lagi, jangan malu. Siapa yang benci banget pelajaran gambar? Ada di sini? Benci banget, benci banget. Yang baju biru, maju sini. Sini maju. Tak ampuni dosamu, jangan khawatir. Coba maju ke depan, please. Oh, tak kayak permen. Maju. Tolonglah teman-temanmu. Masa nggak berani wong Semarang kaosnya biru kok PSIS kok tidak berani? Nggak berani? Siapa mau yang benci gambaran, yang benci banget gambar? Saya lagi ada. Loh, kok hilang semua tangannya kemana? Please, saya minta volunteer 1 atau 2 orang. Siapa yang benci gambar?
Tolong. Siapa yang benci gambar? Sheila benci gambar? Atau suka gambar? Hah? Wah, Yitzhak berkata, kamu tadi angkat tangan. Sheila maju Sheila. Kamu benci gambar kan? Sini. Ayo. Ayolah, God's Army kok guyang-guyu tok. Ayo. Benci gambar kan? Gak suka gambar tuh? Sini. Jarang-jarang naik panggung tas Sheila. Ini cerita papimu ya, aku khotbah hari Minggu. Kamu suka gambar nggak? Nggak suka. Kamu tolong coret apa saja di sini. Nyoret lah pokoknya. Coret saja. Sembarang wis. Sini, tengah. Nyoret itu kan gampang, nggak usah dipikir lah. Coret. Nah, sudah. Tolong kamu tulis namamu di sini. Tanda tangan di sini. Tolong. Tanda tangan. Sheila. Oke, thank you. Tanggal berapa hari ini ya? Tanggal berapa? 22 bulan apa? 7 tahun 2006. Terima kasih, tepuk tangan buat Sheila. Dalam hidup Sheila ini, dia punya banyak teman. Oke, Sheila, kamu pilih satu orang untuk maju ke depan sekarang. Jessica, maju Jess. Beritahu Pak Timo kamu juga khotbah hari ini. Ayo maju Jess. Kamu suka gambar atau benci gambar Jess? Benci. Jangan kepahitan sama gambar ya, nanti kamu perlu pelepasan. Coretan ini kamu tambahi sembarang. Sudah, gitu toh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat Jessica. Tolong Pak Hengki maju sebentar Pak. Tambahilah apa aja yang kamu pandang oke, kamu lihat perhatikan dengan baik dulu. Tambahi sesuatu lah. Boleh nyambung lebih bagus lah. Oke. Ya. Yang cacing kepanasan ini gambarnya Sheila. Yang coretan naik ke atas, jelas namanya Pak Timo, itu sukanya kan naik ke atas, tidak pernah mau turun. Lalu Pak Hengki nambah sesuatu. Ini hidupnya, coretannya. Seseorang nambahi lagi di sini. Jadi apa ini? Nggak jelas. Hidup kita ini kan seringkali isinya coretan orang lain juga kan. Masuk berbuat sesuatu dalam hidup kita. Lalu mereka ke gereja, sering doa bareng. Lalu Pak Hengki sebutannya Papi Cool, nambahi sesuatu di sini. Lalu orang berkata, apa ini? Nggak jelas juga. Nggak jelas. Tapi aku rasa lingkaran ini memperjelas sesuatu. Hidup kita ini tidak pernah bisa lepas dari coretan orang lain. Tapi Alkitab mengatakan, Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Yang membuat jadi bagus itu kan pertumbuhannya. Siapa yang membuat pertumbuhan? Tuhan. Contoh nih misalnya, katakanlah saya bukan GR nih, ini tangan Tuhan. Ya kan? Dia lihat cacing kepanasan, ditusuk oleh biting, ditambahi balon penyet begini. Dan Tuhan berkata, mau jadi apa hidupnya? Dan dia berkata, aku mau jadiin sesuatu. Perhatiin saudara. Dia mulai berkata, bagaimana kalau
ini aku terusin, dan bagaimana kalau ini jadi begini, 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 dan bagaimana kalau ini aku tambahi begini. Jadi apa, saudara? Soro. Luar biasa. Soro. Dan orang berkata, Selah, yang tanda tangan. Soro. Butuh mujizat sih untuk mereka mencoret dengan benar. Dan Hengki memberi sesuatu sentuhan yang benar. Kalau dia tidak, saya tidak tahu saya harus menggambar apa. Soro, saudara. Ya, ada begitu banyak orang dan tangan orang yang mewarnai kita. Sebagian membuat jadi tidak berarti, sebagian lebih tidak berarti lagi. Sebagian mungkin mengacaukan, sebagian mungkin memberikan makna yang besar dalam hidup kita. Tapi di atas semua keadaan kita, Anda harus percaya, ada tangan Tuhan yang menjadikan semuanya jadi indah dan luar biasa. Bisakah kita mempercayai Dia untuk berkata, Engkau coret sesuatu dari hidupku Tuhan, dan Engkau lukis sesuatu, warnai aku dengan apapun yang Engkau mau, dan jadikan aku seperti yang Engkau mau. Tadi ada penglihatan, ada permata, ada hati, dan Tuhan berkata, secacat apapun aku mau terima. Gambar-gambar tadi nggak beraturan, ya kan? Orang berkata, jadi apa gambar seperti itu? Tapi aku rasa kalau tangan saya bisa mengubahnya jadi soro, tangan Tuhan pasti lebih hebat dan lebih jago. Seburuk apapun keadaan kita hari ini, kalau kita percayakan ke Tuhan, akan luar biasa. Dan di sini masalahnya, yang sering kali jadi problem adalah karena orang percaya tidak pernah bisa menjaga sikap hatinya. Seringkali waktu keadaan memburuk, orang lain kita katakan, kamu memperburuk keadaanku. Sikap kita juga ikut buruk sekali. Respon kita sangat jelek. Ganti daripada kita meminta Tuhan, mengatakan, Tuhan, keadaan begini, buruknya luar biasa. Aku buat sebuah move, gerakan yang buruk. Orang lain memperburuknya, orang lain mencoba menambahinya. Dan engkau berkata, sekarang jadi kayak apa hidupku? Tapi tiba-tiba melihat itu kita frustrasi karena engkau mungkin nggak tahu akan jadi seperti apa. Tapi saya hanya mau beritahu, ada Tuhan yang tahu apa yang harus Dia lakukan, saudara. Ada Allah, Raja di atas segala raja, yang tahu persis apa yang harus Dia lakukan untuk hidup kita. Sikap hati itu. Ketika Anda melihat kehancuran, engkau melihat sesuatu yang tidak baik di depanmu, apa yang engkau buat? Engkau panik, engkau teriak, engkau mencoba menghapus, engkau mencoba mengulang lagi, dan seringkali nggak bisa. Engkau mencoba ingin berkata seandainya tidak pernah terjadi, tidak pernah bisa. Kecuali kita berkata, ini Tuhan, aku bawa kepadamu. Itu aja. Lakukan sesuatu. Bagaimanapun manusia bisa mencoret, mewarnai kita terbatas. Tapi Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Yang Tuhan ingin lihat adalah sikap hati kita. Selah bisa marah dengan Jessica, berkata, kenapa cacingku engkau coret begitu rupa, jadi seperti apa? Jessica berkata, lalu aku suruh gambar apa lagi? Aku benci gambar, nyoret pun tidak lurus tadi. Selah bisa juga marah dengan Pak Hengki, berkata, kenapa ditambahi bulatan seperti itu? Mau jadi kayak apa? Tapi dia berkata, ya cuman itu yang terbaik aku bisa buat.
Kalau terus diwarnai kemarahan dan engkau berkata, aku akan bertindak semauku sendiri, Anda makin menghancurkan hidupmu kan? Coba kalau kita datang dengan tenang dan berkata, Tuhan, ini keadaannya, aku hadapin kepadamu. Karena di depan Tuhan, yang dihitung Tuhan bukan siapa penyebabnya, tapi reaksimu bagaimana. Piala Dunia memberikan saya pelajaran banyak. Zidane menanduk Materazzi. Ajaib kan saudara? Zidane menanduk Materazzi. Apakah itu membuat dia bisa berkata, karena aku diprovokasi, harusnya nggak dapat kartu merah, kartu hijau dong? Enggak, tetap kartu merah. Dan dia harus mengakhiri karirnya dengan satu kartu merah yang menyakitkan pada final Piala Dunia yang diyakini membuat timnya kalah dari Italia. Saya jagoin Perancis loh, sudah beli kaos Perancis, terus diambil semi lagi tadi. Saya nggak pernah jagoin Italia walaupun saya suka spaghetti bolognese dan spaghetti saus seafood saya suka. Tapi itu bukan sebuah tanduk. Jedung, mentang-mentang gundul dia seruduk dada temawannya. Dan orang semua berkata, goblok sekali. Kalau dimaki-maki gentilah. Jangan buat over. Orang hanya berkata seandainya. But it's too late. Apapun yang sedang berlaku dalam hidupmu, orang sekitarmu yang sedang mencoret sesuatu yang tidak baik, ganti daripada engkau mencoba menyelesaikan dengan caramu, biarkan tangan Tuhan yang menambainya sesuatu. Dia membuat segalanya indah pada waktunya. Dia menjadikan semuanya baik. Yang buta dibuat melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang mati dia bangkitkan. Amen, saudara. Siapa mau percayakan hidupmu kepada Tuhan, angkat tangan. Mari berdiri sama-sama. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Semua angkat tangan dan sembah Tuhan kita. Let it be a sweet, sweet sound in your ear, I love you, Lord, and I lift my Saudara dengarkan sebentar, ada satu hal yang saya mau cerita buat saudara malam ini. Minggu ini selama 3 hari saya ada seminar 3 hari di Jakarta. Hari ketiga, setiap hari saya tahu Tuhan melawat kami. Hari ketiga, ada satu penggalan cerita yang saya mau ceritakan buat saudara semua. Siapa yang percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati?
Hari itu saya berangkat lebih awal, dan begitu saya tiba di tempat seminar di bawah di bagian parkir, saya ditelepon oleh, Anda pernah dengar nama Hensel, anak dari Ibu Teresia Agi. Dia bilang begini, Om, hati-hati Om, setan mau bunuh Om malam ini. Saya bilang, kenapa? Pokoknya dia tidak suka dengan peristiwa malam ini. Dan aku dikasih lihat, dia kirim beberapa setan yang mau bunuh Om. Dan dia berkata, sekarang ini sedang terjadi peperangan rohani. Terus dia cerita begini, aneh sekali. Dia lihat Tuhan Yesus melemparkan sebuah gulungan. Dan ketika dilemparkan itu, sebetulnya itu Tuhan mau berikan buat Om. Tapi ketika setan lihat gulungan itu, mereka coba merebut. Dan dia berkata, aku lihat di alam roh itu perang besar setan dengan malaikat. Sampai sekarang masih berlangsung. Mengerikan banget. Habis-habisan setan coba rebut itu. Saya masuk ke tempat seminar. Gedung itu penuh sesak. Karena banyak keluarga-keluarga yang bawa anak-anak mereka. Menjelang jam 6, Anda mengerti, Jakarta kena gempa. Itu gedung goyang, saudara. Kami di lantai 5. Dan itu goyangnya cukup terasa kira-kira mungkin setengah menit. Kalau Anda sudah baru dengar tsunami dan gempa hebat di Jogja, hari itu Anda kena gempa di Jakarta dan setengah menit, saudara akan berpikir sekian kali bahwa itu mengerikan dan lama sekali. Dan saya minta pada waktu itu mereka bahasa roh, mereka nyembah, mereka bahasa roh, mereka bahasa roh. Hadirat Tuhan indah. Roh Kudus hanya berkata begini, lakukan bagianmu dulu. Nanti setelah selesai acara semua, kumpulkan panitia seminar itu, ajak mereka berdoa. Nanti Tuhanmu akan beracara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, saya lakukan bagian saya akan mendoakan mereka semua. Begitu selesai, saya kumpulkan panitia kira-kira 30 orang. Bukan 3 orang, 30 orang. Mereka melihat pemandangan ini. Kami kumpul di atas. Saya tidak beritahu mereka apa-apa. Hensel juga tidak beritahu mereka tentang gulungan dan sebagainya. Pada waktu itu, saya hanya berkata begini. Ada hal yang rasanya belum tuntas. Dan mau Tuhan tuntaskan hari ini. Ayo sembahyang aja. Jadi semua kami berbahasa roh. Hensel duduk di sebelah saya. Anak ini dari kecil biasa melihat alam roh. Dia seorang pelihat. Tajam sekali. Dia tiba-tiba setelah sekian menit kami doa bahasa roh. Dia bisikin saya, dia ngomong gini, Om, aneh banget tuh. Itu ada om tua tuh siapa ya? Di antara panitia ada satu bapak, usia mungkin 60 lebih lah saudara. Paling tua, rambut sudah putih, ikut intimate Pak Yos, ikut intimate yang terakhir. Ini bapak pemalu banget dan tidak pernah muncul di depan. Dia pekerja keras di belakang layar. Tidak pernah bisa main sandiwara, drama seperti apa, nggak bisa. Dia ngomong begini, itu gulungan kok di tangan dia. Aneh. Terus saya doa dan Tuhan ngomong begini, suruh dia doain kamu. Dan saya ngerti maksudnya. Begitu dia doakan saya, itu gulungan akan sampai di tangan saya. Dia maju ke depan, saudara. Ini orang minder banget. Anda tahu yang saya buat? Saya berdoa, saya berlutut di depan. Dengan yang lain semuanya. Saya kedangkan, saya buka tangan saya begini. Bapak ini maju ke depan. Diberitahu sama Ibu Teresia Agi. Pak, Bapak disuruh doain Pak Agung. Kaget, doain apa? Saya mesti ngomong apa? Bingung semua. Dia diberitahu. Nggak usah bingung Pak. Yang di dalam hatimu apa, katakan saja. Terpaksa itu, dia maju ke depan. Tahu saudara? Dia juga berlutut sama-sama saya, di depan saya, depan begini. Tangan saya kan saya buka begini. Dia ikut-ikutan buka tangannya begini. Dan jari dengan jari ditempel kanannya, nempel jari dengan jari. Saya diam aja. Saya biarkan dia lakukan yang Tuhan perintahkan. Saya mau saksikan apa yang terjadi. Supaya Anda mengerti dunia roh itu real banget. Pada waktu itu sekian menit dia doa, tiba-tiba tangannya itu dia digerakkan untuk balik begini. Tahu yang dia buat? Tangan saya kan begini saudara ya. Dia tempelkan jarinya itu begini. Hanya ujung jari dengan ujung jari.
Sudah lumayan, tadinya kan begini nih. Dia balik begini nih, dia balik begini. Ujung dengan ujung. Dia doa begitu semenit. Saya berasa sih, ada sesuatu yang masuk gitu. Dan begitu sesuatu itu masuk, saudara, berubah orang ini. Mukanya merah, gereng, tahu kayak singa. Kayak orang manifestasi pelepasan. Dan dia tiba-tiba cengkram tangan saya, ada sesuatu yang dia mau tarik, dia mau rampas balik. Itu orang gak bisa kendalikan dirinya. Merah mukanya, tidak bisa buka mata. Gereng, kayak orang manifestasi. Nah, Hansel ngomong sama saya juga ngerti. Dia bilang, Om, ini bukan ketransferan urapan, ini iblis ini. Saya bilang, aku tahu. Rupanya dari tadi dia coba rampas. Detik dia tahu itu di situ terjadi peristiwa itu. Dia manfaatkan, dia coba tunggangi badan orang ini. Dan Anda ngerti kalau Anda pelepasan kan Anda bisa muntah-muntah, nggak terkendali segala macam kan. Dia tunggangi badannya, dia mau coba rampas. Dia coba kuat cengkram tangan saya, tapi heran, itu seperti nothing lah, saudara. Nggak bisa nyakiti kita. Begitu rupa. Saya buka mata. Saya ngomong sama dia begini, saya bilang, sudah terlambat. Itu gulungannya sudah nyampe kepadaku. Dan kamu tahu, Tuhan memberi aku otoritas. Tuhan beri aku kuasa. Aku minta kamu pergi sekarang. Dan tidak usah ribut lagi, dan tidak usah ambil bagian lagi. Pergi saudara. Nggak nunggu A, B, C. Sadar. Kayak ada yang meninggalkan dia, pergi. Bingung dia. 30 orang lihat saudara. 30 orang lihat. Hari itu kami belajar. Alam roh itu nyata. Tidak ada orang tahu tuh, bahwa sedang terjadi perebutan. Hanya Hansel, mamahnya, dan saya yang tahu. Yang lain tim tidak mengerti bahwa ada sesuatu sedang diperebutkan dalam alam roh pada hari itu. Tapi saya percaya bahwa kalau kita ini kenal Tuhan lebih lagi, Anda akan tahu bahwa hal-hal begitu itu biasa dalam hidup kita. Hari-hari ini pergulatan peperangannya memang mengerikan. Mari kita berkata, kita mau menang bersama dengan Tuhan. Amen. Kita pasti menang dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Mari angkat tangan sama-sama. Kita kita masuk hadirat
Biarkan Dia melayani kita. Biarkan Dia melayani hidupmu satu demi satu. Jesus, 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 Jesus. Kiara Shata Karashata. Kiara Shata. Tuhan, biar malaikat-Mu bekerja hari ini dalam nama Yesus. Semua yang mengikat hati anak-anak-Mu, semua yang mengikat daging dan hidup mereka, semua iblis, semua roh jahat yang mengikat hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus singkirkan, gusur dari hidup mereka. Aku perintahkan kau tinggalkan anak-anak Tuhan ini dalam nama Yesus. Aku yang selama ini menekan hidup mereka, perintahkan dalam nama Yesus, kau tinggalkan mereka sekarang. Shikira shata kanata shitikira takanata kanata. Shikinu kiti koro shonto koro shitikira mata koro mata karamata kiana mata koro. Shikira hashitikira mata shitikara namata kalamata. Kiaka shitikira miti shitikira. Shikira hashitikira. Beberapa orang diberi Tuhan penglihatan dan pesan Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan hatimu dan kau mau sampaikan, tolong maju ke depan dengan cepat. Saya tahu ada pesan-pesan Tuhan buat anak-anaknya. Beberapa orang saya tahu ada pesan Tuhan, kau diberi penglihatan. Ada yang tidak pernah dapat penglihatan, tapi malam ini tiba-tiba kau lihat sesuatu. Please, cepetan saudara, maju ke depan, sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Anda tahu ada sesuatu pesan Tuhan, apapun, tolong maju ke depan, cepat sampaikan. Belajar taat supaya apa yang Tuhan anugerahkan itu tidak hilang dari hidupmu. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya melihat Tuhan Yesus tertelungkup menyembah ke tanah. Dia memakai jubah sebagai hamba. Dan saya baru kali ini melihat api dari Bapa Surgawi hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan Yesus terus menyembah Bapa di surga. Dan saya merasakan ada kasih Bapa yang mengalir di tempat ini, yang menyentuh hati. Dan saya tidak bisa menggambarkannya. Kasih itu begitu dalam. Dan saya tahu pada hari-hari ini Tuhan katakan hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh pergumulan. Tapi Dia berjanji, anak-anakku, kau adalah permata-permata hatiku, kau adalah kekasih-kekasihku. Kau tidak usah khawatir, karena aku mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya dapat lihat.
dan saya tidak bisa menggambarkan kasih Bapa. Dia tidak terlihat, tapi seperti api yang menyala-nyala. Tapi kasihnya saya bisa merasakannya. Itu yang saya lihat. Kasih Tuhan Yesus. Ada lagi yang Anda lihat sesuatu dari Tuhan hari ini? Makasih. Tadi aku lihat Tuhan itu duduk di tengah-tengah sini. Tiba-tiba tempat ini berubah jadi seperti awan-awan. Terus Tuhan itu duduk. Roh kita ini, tapi hanya roh kita yang mau Tuhan itu lepas dari badan kita. Kita jadi anak kecil lagi. Kita menuju ke Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berikan satu kotak perhiasan. Ketika roh itu kembali lagi ke tubuhku, aku melihat semuanya. Kotak perhiasan itu dibuka, berisi permata-permata, sama berisi hati. Terus setelah itu Tuhan itu bilang gini, secacat-cacatnya aku masih menerimamu. Itu yang aku dapat. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ada lagi. Saya tahu ada orang yang tidak pernah dapat penglihatan atau mendengar Tuhan bicara. Tapi malam ini tiba-tiba untuk pertama kalinya kau tahu, kau lihat sesuatu dan kau dengar sesuatu. Ayo maju ke depan, saudara. Cerita. Thank you, Lord. Makasih. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Pada sore hari ini, saya pertama kali menginjakkan gereja ini. Saya sebenarnya dalam suatu penderitaan. Tapi setelah saya serahkan pada malam ini kepada Yesus, ada kekuatan yang menggerakkan tangan saya dalam hati saya. Betul-betul Yesus berkuasa pada malam ini, sehingga meringankan penderitaan saya yang selama ini terjabik-jabik saya alami. Berkat kuasa Tuhan atas segala di dalam diri saya. Terima kasih kesaksian yang saya dapatkan malam ini. Ada yang pertama kali Anda lihat penglihatan dan dengar suara Tuhan. Ayo, please, ayo. Jangan nanti setelah selesai Tuhan tidak memberi roh ketakutan kan kepada kita. Maju ke depan cerita. Jangan biarkan Tuhan tunggu terlalu lama. Makasih Tuhan, makasih. Makasih. Kalahkan ketakutanmu. Bicara, sampaikan. Karena yang kau lihat tadi, yang kau dengar itu jelas banget. Makasih. Yang lain terus arahkan hatimu ke Tuhan. Yang lain terus arahkan hatimu ke Tuhan. Thank you, Lord. Thank you. Ayo, saudara. Kasih Tuhan, kasih. Kasih. Sesuatu. Syukur. Dia belum selesai. Semua bahasa raja pelan dari hati. Kiara syata kara syati kishkirash. Kiara syata kurusyantu kusyati kiara nada. Kiara rashi kiara masyata kara masyati kara masyati. Kiara santa kara bata kaya masyati. Kiana santo kurusyati kiara masyati kiara mata. Kiana santa kurusyatu kumoto syati kiara. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan.
enggak tahu. Sepertinya tuh Tuhan enggak ngomong apa-apa sama saya cuma lihat. Jadi waktu doa saya cuma dilihatin sama Tuhan. Waktu kesaksian pertama maju itu berbicara tentang engkau permata-permata. Lalu kesaksian kedua maju juga berbicara juga tentang permata. Saya tidak tahu artinya apa, tapi kenapa kok Tuhan tuh juga ngasih penglihatan yang sama. Jadi Tuhan tuh ngasih sekumpulan permata itu jadi satu kesatuan, tapi permatanya itu berwarna-warni, ada yang merah, biru, hijau, putih, tapi tetap dalam satu kesatuan. Pertama saya tidak mau maju, cuma kok Tuhan gerakan terus. Dari kesaksian yang pertama, kedua, kenapa kok sama. Jadi ya mungkin Tuhan, tadi Pak Petrus ngomong Tuhan tidak beri ketakutan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengatakan ini. Makasih Tuhan. Ya, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kalau masih ada, cepetan maju saudara. Saya tahu dia belum selesai hadiratnya di tengah-tengah kita. Saya tahu itu kuat dan makin kuat. Dia mau bawa kita ke sebuah level tertentu malam ini. Tapi saya masih ingin beri kesempatan. Kalau 1-2 lagi. Yesus. Saya lihat panggung ini berubah total. Ada takhta Tuhan yang hadir. Ada permata-permata yang besar yang dia tata sedemikian rupa. Sehingga dari permata-permata itu keluar seperti sinar-sinar yang begitu gemerlapan. Saya tahu permatanya, saya tidak tahu warnanya apa, tapi sinarnya begitu berwarna-warna. Seperti warna-warna yang keluar dari berlian, dari permata-permata yang bening sedemikian. Dan juga ada tempat duduk raja-raja untuk berbicara. Satu tempat pertemuan, duduk. Mereka duduk santai tapi begitu hikmat dan begitu penting pembicaraan itu. Bukan di meja rapat, tetapi seperti di meja sofa tamu yang bagus dan mereka duduk di situ. Ada juga mimbar yang Tuhan berbicara. Mirip seperti mimbar kita ini, tetapi berbeda gambarnya. Berbeda juga besarnya. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah itu silang 2 pedang yang besar di depannya. 2 pedang yang disilangkan dari kiri ke atas ke bawah dan atas ke bawah, kiri kanan. Dan Tuhan berbicara di situ. Memang saya tidak lihat, tetapi dia ada di situ. Dia berbicara, dia khotbah, dia berbicara, berikan firman-Nya pada orang demi orang, hati demi hati. Dia berbicara. Dan panggung ini sudah berubah total. Hadirat Tuhan begitu luar biasa, dan saya tahu itu Bapak ada di situ. Bukan Tuhan Yesus yang berbicara. Sesuatu yang luar biasa yang saya tidak pernah rasakan itu, dan berbicara atas otoritas yang begitu besar. Saya tahu banyak orang yang akan mendengar Tuhan berbicara, sebab dia berbicara pada banyak orang. Kalau masih ada lagi, cepetan saudara. Satu lagi. Terima kasih. Sebetulnya saya tidak mau maju ke depan,
Tetapi roh Tuhan begitu kuat memaksa saya untuk bersaksi. Roh saya melihat dengan jelas ketika penyembahan ini terjadi, hadirat Tuhan turun di atas jemaat ini. Kemudian saya melihat malaikat menyebarkan seperti permata, disebarkan di seluruh ruangan ini. Dan saat itu Tuhan memerintahkan kepada saya agar tangan saya menaikkan ke atas, menangkap apa yang dibagikan oleh malaikat itu. Dan setelah itu tahta itu turun ke bawah. Tuhan datang memakai jubah berwarna merah. Saya tanya, Tuhan, kok jubahnya merah? Ya, ini adalah jubah yang telah dicelupkan oleh darah anak domba Allah. Dan disinilah jubah merah ini akan membasuh semua dosa-dosa, semua celah-celah, dan semua hati yang hidupnya tidak benar, pikiran yang tidak benar. Saat ini juga Tuhan menghapus semuanya ini bagi mereka yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan meminta kepada anak-anak di sini untuk benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan merasa bahwa dirinya tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian Tuhan secara pribadi menjamah saya, kemudian jubah itu diberikan di pundak saya, kemudian penglihatan itu selesai. Terima kasih. Dalam tradisi lama, kapan waktunya seorang raja membagikan permata? Dalam sebuah persidangan yang dibuat raja biasanya. Disitulah hadir para jenderal, para perwira, para menteri, orang-orang yang punya jabatan yang sangat tinggi dalam pemerintahan. Dan mereka semua menghadap raja. Pada waktu itulah raja akan menyatakan rasa terima kasihnya kepada beberapa orang tertentu. Biasanya setelah mereka melewati atau kerajaan itu melewati masa yang sangat berat. Dan muncul orang-orang yang berjasa bagi kerajaan. Orang-orang itu akan dipanggil. Dan pada waktu itu raja akan berbuat sesuatu yang aneh. Biasanya di dekat tahtanya ada sebuah meja. Dan di situ ada tempat di mana raja menaruh sesuatu. Kalau kerajaan itu kerajaan yang sederhana, kerajaan yang kecil, maka ditaruh gula-gula atau orang kenal dengan nama permen pada saat ini. Biasanya raja akan memanggil orang itu, siapapun dari menterinya, jenderalnya, panglimanya, di mana raja suka dengan pekerjaannya dan raja berkenan sekali. Kepada yang berkenan inilah raja panggil, dan raja berkata, buka mulutmu. Dan biasanya kalau itu berupa gula-gula atau permen, dia akan ambil itu dari tangannya, dengan tangannya, dan dia masukkan itu ke mulut daripada orang yang kepadanya raja berkenan. Di depan yang lain raja menyatakan perkenannya, dan raja berkata, aku suka dengan apa yang dia buat. Maka dia lakukan itu. Bukankah Mazmur berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar. Ayat itu sebetulnya mengacu kepada kebiasaan zaman itu. Ketika raja yang paling simpel itu melakukan itu. Tapi kalau kerajaannya kerajaan yang sangat kaya, maka raja itu juga bisa melakukan yang sama. Tapi yang ditaruh di tangannya, yang dia ambil dengan tangannya itu bukan gula-gula, bukan permen, tapi berlian permata. Dan dimasukkan dalam mulutnya. Tetapi jika permata yang diberikan itu begitu besar dan lebih dari ukuran berlian yang kecil, tidak mungkin dimasukkan ke mulut orang kan. Maka raja membagikannya kepada siapa dia menyatakan perkenannya. Hari ini beberapa orang, hampir semua melihat Tuhan datang dan membagikan permata-permata kepada kita. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, apapun boleh terjadi.
Kalau kita mendapat perkenan Tuhan, itu segala-galanya. Tidak berarti bahwa Anda bisa disetujui oleh semua orang di muka bumi ini. Bahkan seringkali tidak. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan berkenan, itu segala-galanya buat kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amen, saudara. Jangan cari perkenan manusia. Perkenan manusia akan sangat labil dan berubah setiap saat. Manusia hidup oleh karena interest, kepentingan-kepentingan manusia. Tapi hanya Tuhan yang tahu yang terbaik dan tahu yang benar. Saya tahu tidak kebetulan kalau beberapa orang terima penglihatan yang sama. Hanya untuk berkata, aku berkenan, aku berkenan. Saya nggak tahu, saya ingin khotbah nih sebetulnya. Tapi di hati ada sesuatu yang menahan yang berkata, aku belum selesai. Saya akan biarkan Tuhan kerja, saudara setuju? Biarkan Tuhan melakukan apa yang Dia mau lakukan. Mari angkat tangan sama-sama lagi. Dialah anak domba yang duduk di tahta.